Dalam sejarah pertemuan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi, tim Garuda belum pernah merasakan manisnya kemenangan. Dari 11 kali bentrok, Indonesia mencatatkan 10 kekalahan dan 1 hasil imbang. Namun, kali ini harapan untuk memetik kemenangan semakin menguat. Bisakah timnas Indonesia menyumbangkan Green Falcons? Tentu bisa. Yakin? Harus yakin. Tanggal 5 September mendatang, kedua tim akan kembali bertarung di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertempat di King Abdullah Sports City, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bagi skuad Garuda yang datang dengan penuh percaya diri di bawah komando pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tidak datang tanpa persiapan matang. Nama-nama besar seperti Tom Hye, Jay Aegis, Calvin Verdong, Rafael Strijk, Iver Jenner, dan Justin Hapner akan menjadi tumpuan untuk mencuri poin di laga krusial ini. Kekalahan bukanlah opsi karena hasil pertandingan ini akan sangat mempengaruhi langkah Indonesia selanjutnya melawan tim-tim besar seperti Jepang, Bahrain, China, dan Australia yang juga berada di grup yang sama. Skuad Garuda sebenarnya sudah menambah kekuatan di bawah Mister Martin Paes, kiper yang ditunggu-tunggu kini sudah tiba dan sudah pula dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, pemain berusia 26 tahun ini belum bisa diturunkan dalam laga melawan Arab Saudi. Keterlambatan dalam pendaftaran pemain membuat Paes harus absen pada pertandingan ini meski telah memenangkan gugatan di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga, pada 18 Agustus lalu. Meski begitu, si jangkung tersebut tetap dibawa ke Arab Saudi. Setidaknya, walau tidak tampil, eksistensi Martin memberikan suntikan moral bagi rekan-rekannya dan membuat timnas Indonesia terlihat lebih mewah. Di balik optimisme timnas Indonesia, tetap harus ekstra waspada. Bermain di kandang lawan dengan dukungan ribuan supporter fanatik tentu bukan tugas mudah. Terlebih, Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Setidaknya, ada 4 pemain kunci tuan rumah yang harus diwaspadai oleh skuad Garuda. Berikut, Fon News sudah merangkum 4 pemain kunci Arab Saudi yang kita kumpulkan versi kami. Saleh Al-Shehri adalah nama yang tidak bisa dilupakan dari sejarah Piala Dunia 2022 Qatar. Tombak berusia 30 tahun ini menjadi sorotan dunia setelah mencetak gol pembuka saat Arab Saudi secara mengejutkan mengalahkan Argentina. Sebabnya, Arab Saudi yang tidak diunggulkan justru bisa mengalahkan Argentina saat negara beda kelas bentrok di fase grup. Golnya pada menit ke-48 menjadi mimpi buruk bagi Lionel Messi dan kawan-kawan, menjadikan kemenangan 2-1 tersebut sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Meski pada akhirnya Arab Saudi tersingkir dan Argentina kemudian tampil sebagai juara, namun kekalahan tersebut menjadi aib tersendiri bagi tim Tenggo di pentas terakbar. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Al-Shehri tetap menjadi andalan di lini depan Arab Saudi. Determinasinya tidak tergerus oleh waktu dan Mancini masih sangat mengandalkannya sebagai ujung tombak dalam formasi 3-5-2. Jika dia berduet dengan Abdullah Rodif, lini belakang Indonesia harus ekstra waspada. Jay Aegis dan kolega harus terus fokus sepanjang pertandingan karena sedikit kelengahan bisa berakibat fatal. Tidak salah kalau sang pelatih Roberto Mancini masih sangat mengandalkan Saleh Al-Shehri di lini depan. Masih muda dan sedang ganas-ganasnya, Firas Al-Buraikan bakal merepotkan Jay Aegis dan teman-teman di lini belakang. Dengan usianya yang baru 24 tahun, dia telah menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang. Maka, jangan pernah sekalipun dibiarkan bebas berkeliaran di jantung pertahanan, sebab dia punya banyak cara untuk mencetak gol, termasuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. 3 gol yang ia cetak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia menunjukkan bahwa Al-Buraikan bukanlah penyerang sembarangan. Kecepatan dan insting golnya menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Dengan tinggi 181 cm membuatnya juga unggul dalam lahap bola-bola udara, menambah dimensi ancaman yang harus dihadapi Indonesia. Tidak ada alasan, Jay Aegis dan rekan-rekannya di lini belakang harus siap dengan strategi matang untuk meredam pergerakan dinamis si lincah ini dengan semua cara. Segala cara harus dilakukan untuk menghentikan penyerang ini, namun tanpa pelanggaran yang bisa berujung kartu. Salim Al-Dawsari adalah jenderal di lini tengah Arab Saudi.
Di usianya yang menginjak ke-33 tahun, dia masih menjadi pemain kunci yang bertanggung jawab mengatur serangan dan memutus aliran bola lawan. Sebagai playmaker utama, Al-Dawsari memiliki kemampuan luar biasa dalam mengontrol tempo permainan serta akurasi umpan yang mematikan. Di bawah arahan Roberto Mancini, Al-Dawsari sering menjadi pemain yang paling banyak menerima instruksi di lapangan. Selain kemampuannya dalam mengatur serangan, dia juga dikenal sebagai penembak jitu dari jarak jauh. Gol krusial yang dicetaknya saat Arab Saudi mengalahkan Tajikistan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia adalah bukti nyata kualitasnya. Pertarungan di lini tengah antara Al-Dawsari dan Tom Hai akan menjadi duel yang sangat menarik untuk disaksikan. Mohamed Al-Owais adalah penjaga gawang yang sangat dihormati di timnas Arab Saudi. Pengalamannya bermain di Piala Dunia 2022, di mana ia hanya kebobolan 3 gol dalam 5 pertandingan di fase grup, membuatnya menjadi kiper yang terbaik di Asia. Ketangguhannya di bawah mister gawang membuat mesin gol Argentina, yaitu Lionel Messi dan rekan-rekannya kesulitan mencetak gol dalam pertemuan mereka di grup C. Mohamed Al-Owais akan menjadi PR dan tantangan besar bagi penyerang-penyerang Indonesia. Terlebih, kiper 32 tahun itu tampil di depan pendukung setianya dan dia akan sulit untuk ditembus. Namun, Shin Tae-yong pasti sudah mempelajari celah-celah yang bisa dieksploitasi dari Al-Owais. Dengan strategi yang tepat, peluang untuk mencetak gol ke gawangnya tetap terbuka. Pertandingan melawan Arab Saudi ini akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Dengan persiapan matang dan strategi yang jitu, peluang untuk meraih hasil positif tentu ada. Namun, tim Garuda harus bermain dengan penuh disiplin dan fokus tinggi sepanjang 90 menit untuk bisa mengatasi kekuatan dari para pemain kunci Arab Saudi ini. Penuh disiplin dan fokus tinggi sepanjang 90 menit untuk bisa mengatasi kekuatan dari pemain kunci Arab Saudi ini.